Teknologi digital dan fisika. Fisika berperan besar dalam perkembangan teknologi digital. Konsep kelistrikan digunakan dalam rangkaian elektronik. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung arus dan tegangan, serta gelombang elektromagnetik dimanfaatkan dalam sistem komunikasi. Tanpa pemahaman fisika, perangkat digital tidak dapat dirancang dan dikembangkan dengan baik. Teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang bekerja dengan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Angka 0 melambangkan kondisi tidak ada arus listrik, sedangkan angka 1 melambangkan adanya arus listrik. Sistem ini menjadi dasar kerja seluruh perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan perkembangan teknologi digital sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu fisika, khususnya di bidang listrik, magnet, gelombang, dan fisika modern. Perbedaan teknologi analog dengan teknologi digital. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Kata digital berasal dari kata digitus, dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjukkan kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung dengan cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Sinyal analog bersifat kontinu, bervariasi terhadap waktu, dan rentan terhadap noise atau gangguan. Contoh, gelombang radio FM, kaset pita, radio analog, dan jam dinding. Sinyal digital bersifat distrik atau putus-putus, hanya memiliki dua keadaan, lebih tahan terhadap gangguan dan mudah diproses secara matematis. Contoh, smartphone, komputer, kamera digital, jam digital, CD, DVD, Blu-ray, komunikasi data, USB, serta video digital. Dalam fisika, sinyal digital lebih stabil karena tidak mudah terpengaruh oleh gangguan atau noise. Oleh karena itu, hampir semua teknologi modern menggunakan sistem digital. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner merupakan dasar pengolahan data dalam teknologi digital. Data diubah menjadi kombinasi 0 dan 1 yang kemudian diproses oleh rangkaian elektronik. Dalam fisika, perbedaan tegangan listrik digunakan untuk membedakan nilai 0 dan 1 tersebut. Sistem bilangan biner modern dipelajari di Eropa pada abad ke-16 dan 17 oleh para matematikawan meliputi Thomas Harriot, John Caramel, dan Gottfried Leibniz. Akan tetapi, sistem-sistem yang berkaitan dengan bilangan biner sudah muncul di banyak budaya kuno seperti Mesir, China, dan India. Rangkaian elektronika digital. Rangkaian elektronika digital adalah sistem yang proses sinyal distrik menggunakan komponen aktif dan pasif, dirancang berdasarkan aljabar dan gerbang logika. Rangkaian ini digunakan untuk komputer, microcontroller, dan perangkat digital lainnya karena keunggulan dalam kecepatan pemrosesan, efisiensi data, dan keandalan yang tinggi. Rangkaian digital tersusun dari berbagai komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, dan transistor. Transistor berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat mengatur aliran arus listrik. Prinsip ini memungkinkan komputer menggunakan perhitungan dengan sangat cepat. Mekanika kuantum dalam teknologi digital. Mekanika kuantum bukan sekedar teori fisika abstrak, melainkan fondasi utama di balik hampir semua perangkat digital yang kita gunakan saat ini. Tanpa pemahaman tentang perilaku partikel pada skala atom, teknologi modern seperti ponsel dan internet tidak akan pernah ada. Transistor dan semikonduktor. Transistor adalah komponen elektronika aktif berbahan semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar, penguat sinyal, dan stabilisator tegangan. Memiliki 3 terminal, basis, kolektor, emitor, atau gate-drain source. Transistor pengontrol aliran arus listrik besar menggunakan sinyal input kecil menjadi dasar teknologi modern seperti chip komputer, prosesor, dan perangkat elektronik lainnya. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal Amerika Serikat pada akhir tahun 1947 dengan jenis bipolar. Dengan penemuan tersebut, perangkat-perangkat elektronik yang pada saat itu berukuran besar dapat dirancang dalam kemasan yang lebih kecil dan portable.
Ketika fisikawan tersebut mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1956 atas penemuan transistor ini. Namun, sebelum ketika fisikawan Amerika Serikat tersebut menemukan transistor bipolar, seorang fisikawan Jerman yang bernama Julius Edgar sudah mempatenkan transistor jenis split effect transistor di Kanada pada tahun 1925, tetapi tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk tulisan maupun perangkat prototipe-nya. Pada tahun 1932, seorang inventor Jepang yang bernama Oscar Hale juga mendaftarkan paten yang hampir sama di Eropa. Laser dan serat optik. Laser memanfaatkan emisi terstimulasi di mana elektron berpindah antar tingkat energi terkuantisasi untuk memancarkan foton yang seragam. Teknologi ini digunakan untuk pemutar CD atau Blu-ray, pemindai barcode, dan pengiriman data super cepat melalui kabel serat optik untuk internet. Laser dan serat optik bekerjasama sebagai tulang punggung komunikasi modern, menggunakan cahaya laser yang terfokus untuk mengirimkan data berkecepatan tinggi melalui kabel serat kaca atau plastik tipis. Teknologi ini memanfaatkan prinsip pemantulan internet total, menawarkan bandwidth besar, dan efisiensi tinggi untuk internet, telekomunikasi, dan perangkat medis. Prinsip kerjanya, laser memanfaatkan sinar cahaya terfokus yang kemudian disuntikkan ke dalam kabel serat optik. Kabel ini terdiri dari inti celubung yang memantulkan cahaya kembali ke dalam agar dapat menempuh jarak jauh tanpa hilang. Komponen utamanya, laser sering digunakan dalam telekomunikasi, sementara serat optik aktif digunakan dalam laser serat untuk penanganan material. Keunggulannya, kombinasi laser dan serat optik memberikan kecepatan transfer data yang sangat tinggi, keamanan data yang lebih baik, dan kualitas berkas cahaya yang superior untuk keperluan pemotongan material. Pengaplikasiannya telekomunikasi, internet, TV kabel, dan jaringan telepon. Untuk bidang medis, endoskopi, bedah laser, dan dermatologi untuk prosedur minim invasif. Bidang industri, penandaan, pemotongan, dan pengelasan material. Komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah teknologi komputasi masa depan yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum, terutama superposisi dan entanglement untuk memproses informasi secara eksponensial. Lebih cepat daripada komputer klasik, menggunakan qubit, alih-alih bit tradisional. Komputer kuantum mampu memecahkan masalah kompleks seperti simulasi molekul atau optimasi logistik yang mustahil diselesaikan superkomputer saat ini. Kunci konsep komputasi kuantum. Pertama adalah qubit, yang kedua superposisi, yang ketiga entanglement, dan yang keempat interferensi. Potensi dampaknya bagi kesehatan, percepat penemuan obat baru melalui stimulasi molekul kompleks. Bidang keuangan, optimasi portofolio yang rumit, logistik, pemecahan masalah optimasi rute dan rantai pasok, dan bagi keamanan cyber, berpotensi memecahkan algoritma enkripsi konvensional, menutup perkembangan kriptografi yang baru. Sensor gambar digital adalah teknologi semikonduktor yang mengubah cahaya menjadi muatan listrik untuk menciptakan gambar digital berkualitas tinggi dengan noise rendah. Umum digunakan pada kamera profesional dan ilmiah. CCD memiliki sensitivitas cahaya luar biasa meskipun konsumsi dayanya tinggi dan proses gambarnya lebih lambat dibandingkan sensor CMOS. Cara kerjanya, piksel pada sensor CCD berfungsi sebagai kapasitor MOS yang mengumpulkan muatan listrik saat terkena cahaya. Muatan ini kemudian ditransfer secara berurutan ke satu titik output untuk diubah menjadi sinyal analog lalu digital. Kelebihan yang pertama, sensitivitas tinggi, yang kedua, kualitas gambar, dan yang ketiga, kinerja piksel seragam. Untuk kelemahannya, kecepatan yang lambat, konsumsi daya, dan biaya produksi yang lebih mahal. Jam atom dan GPS. Sistem navigasi seperti GPS bergantung pada jam atom yang mengukur getaran atom dengan akurasi sangat tinggi berdasarkan transisi energi kuantum, memastikan sinkronisasi waktu yang tepat untuk menentukan lokasi pengguna. Jam atom adalah standar frekuensi terakurat yang digunakan satelit GPS untuk menentukan lokasi dengan presisi tinggi melalui sinyal waktu berbasis resonansi atom, umumnya kalsium-133.
Satelit GPS membawa jam atom yang disinkronisasi ke bumi, memperhitungkan efek relativitas agar akurat dalam menghitung jarak. Jam atom pertama dibuat pada 1949 di National Bureau of Standards (AS). Jam atom pertama yang akurat berdasarkan transisi dari atom kasium-133 dibuat oleh Louis Essen pada 1955 di National Physical Laboratory di Britania. Hal ini menyebabkan persetujuan internasional yang menjelaskan detik sebagai dasar dari satu atomik. Pada Agustus 2004, ilmuwan NIST mempertunjukkan sebuah jam atom skala chip. Menurut Berset, jam ini seukuran 1/100 dari jam lainnya yang telah ada sebelumnya, dan mereka menyatakan bahwa jam ini hanya memerlukan 75 mW, membuatnya cocok untuk aplikasi yang menggunakan baterai. Jam radio modern menggunakan jam atom sebagai referensi dan menyediakan sebuah cara mendapatkan waktu yang disediakan oleh jam atom berkualitas tinggi di wilayah yang luas dengan menggunakan peralatan yang tidak mahal. Keamanan data atau kriptografi kuantum. Mekanika kuantum memungkinkan membuat saluran komunikasi yang tidak dapat disadap melalui quantum key distribution. Jika ada pihak ketiga yang mencoba mencuri data, sifat kuantum partikel tersebut akan berubah sehingga gangguan tersebut dapat segera terdeteksi. Gelombang elektromagnetik dalam teknologi digital. Gelombang elektromagnetik adalah tulang punggung teknologi digital modern, memungkinkan transmisi data nirkabel berkecepatan tinggi melalui Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan satelit. Gelombang ini merambat tanpa medium, membawa informasi dalam bentuk sinyal digital seperti suara, gambar, dan internet, menjadikannya kunci komunikasi nirkabel dan infrastruktur jaringan. Peran penting gelombang elektromagnetik dalam teknologi digital. Yang pertama adalah komunikasi nirkabel untuk Wi-Fi, Bluetooth, dan sinyal seluler, menggunakan gelombang radio dan gelombang mikro untuk mentransmisikan data digital antara perangkat tanpa kabel fisik. Yang kedua, internet dan komunikasi data. Yang ketiga, serat optik. Yang keempat, sensor dan IoT atau Internet of Things. Dan yang kelima, pencitraan medis digital. Untuk sinar X dan MRI atau Magnetic Resource Imaging digunakan untuk pemindaian diagnostik yang menghasilkan data gambar digital untuk dianalisis. Layar digital dan prinsip optika. Layar digital seperti LCD, LED, dan OLED bekerja berdasarkan prinsip optika dan kelistrikan. Cahaya diatur sedemikian rupa sehingga bentuk gambar. Fisika optika menjelaskan bagaimana cahaya dipantulkan, dibiaskan, dan dipancarkan. Sensor digital berfungsi untuk mengubah besaran fisika menjadi sinyal listrik. Contohnya, sensor suhu, sensor cahaya, dan sensor gerak. Dalam fisika, sensor bekerja berdasarkan perubahan sifat listrik akibat pengaruh lingkungan. Kamera digital dan efek fotolistrik. Kamera digital bekerja dengan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik menggunakan sensor CCD atau CMOS. Prinsip ini berkaitan dengan efek fotolistrik, yaitu peristiwa terlepasnya elektron akibat energi. Penyimpanan data digital. Penyimpanan data digital seperti hard disk dan SD bekerja berdasarkan prinsip magnet dan listrik. Data disimpan dalam bentuk medan magnet atau muatan listrik yang merepresentasikan angka biner. Penerapan teknologi digital. Teknologi digital diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan industri. Contohnya adalah pembelajaran daring, alat kesehatan digital, sistem navigasi, dan otomatisasi pabrik digital. Dampak teknologi digital. Teknologi digital memberikan banyak manfaat seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti ketergantungan teknologi, limbah elektronik, dan risiko keamanan data. Teknologi digital masa depan. Perkembangan teknologi digital di masa depan mencakup komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Semua teknologi tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip fisika. And yeah, let's appreciate my beauty, 'cause